Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guru-guru hebat, calon guru penggerak Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Di sini saya akan berbagi dan sharing bagaimana cara penggunaan LMS Pendidikan Guru Penggerak untuk 9 bulan ke depan. Sebagaimana yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Yayan dari P4TK dan PLB, bahwa untuk penggunaan LMS Pendidikan Guru Penggerak, terutama untuk user dan akun atau passwordnya nanti akan di-share oleh pihak panitia. Sekarang untuk kita CGP, untuk lebih tahu bagaimana cara penggunaan LMS atau mengeksplor menu-menu yang ada di LMS tersebut, kita menggunakan akun demo terlebih dahulu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah login ke alamat akun demo yang ada di grup WA ya Bapak Ibu. Itu sudah di-share ke grup WA. Nah, ini alamatnya http://sim e-learning.gp-demo.simpkb.id. Ayo kita coba buka. Nah, kalau udah berarti kita masukkan akunnya, yaitu ini akun demo yang sudah di-share. Masukkan dulu. Passwordnya itu 12345. Login. Oke. Sini sudah masuk ke dashboard LMS. Ini adalah tampilan dashboard dari LMS Pendidikan Guru Penggerak. Untuk mengeksplor LMS yang lebih luas, kita klik diklatku. Nah, kalau sudah muncul klik diklatku, nanti itu ada diklat gelombang berapa, kelas apa, itu nanti ada di diklatku. Kalau kita sudah mempunyai akun masing-masing. Di sini karena kita akun demo ini menggunakan akun dari Luh Sunistini Dewi. Kalau sudah berarti kita klik tautan modul. Nah, baru di sini semua aktivitas yang akan kita lakukan ada di LMS Pendidikan Guru Penggerak. Di sini Bapak Ibu bisa lihat di LMS tersebut ada beberapa menu atau tab untuk penggunaan LMS tersebut. Kita mulai dari yang pinggir dulu, yang ini yang titik 3 ya. Bukan titik 3, garis 3. Untuk garis 3 itu adalah menu untuk mengecilkan atau memperbesar yang ada di pinggir, menu yang ada di pinggir. Kita klik, itu berarti di sana dia langsung membesar. Di sana ada core section. Jadi core section itu adalah seksi kursus atau paket-paket modul yang akan kita pelajari. Di sini dari mulai pendahuluan, paket modul 1 sampai penutup. Sama juga yang ada di pinggirnya. Core section, terus ada partisipan. Kalau partisipan berarti itu peserta ya Bapak Ibu, peserta yang mengikuti pendidikan guru penggerak. Terus biasanya ada pendamping juga biasanya masuk, sama fasilitator biasanya masuk di sana. Kalau untuk partisipan, terus di sini ada badge. Badge itu berarti lebih ke sampai mana kita beres penghargaan ya. Badge itu kayak pangkat gitu ya. Jadi kita belajar LMS itu udah sampai tahap mana gitu. Terus ada kompetensi, grade itu berarti nilai ya. Jadi nanti semua aktivitas yang ada di LMS itu nanti kita bisa melihat nilai, mulai dari nilai minimal sama feedback itu ada di menu grades ya.
Terus ada dashboard, berarti kita kembali ke awal. Home, calendar, my course, sama private file. Kalau private file itu lebih ke kumpulan file ya Bapak Ibu. Kalau misalkan kita mau kembali lagi, berarti kita klik my course, masuk ke modul kelas B gelombang 2. Nah, ini adalah gambaran LMS yang akan kita pelajari untuk 9 bulan ke depan. Yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan itu adalah ada informasi pengumuman. Nanti kita klik satu-satu. Bisa diklik, bisa di open link new tab ya. Untuk mengetahui kita klik open new tab. Nah, di sini ada informasi dan pengumuman. Jadi apabila nanti ada informasi dan pengumuman dari pihak panitia, semuanya ada di sini. Close aja. Kita buka lagi, bisa di open new tab. Pengantar pendidikan guru penggerak. Pengantar pendidikan guru penggerak. Klik no. Nah, di sini ada pengantar pendidikan guru penggerak. Kalau selanjutnya berarti itu halaman selanjutnya. Nah, jadi ada halaman 2. Kalau mau kembali berarti klik back to course. Kita close dulu yang ini. Nah, terus ada bahan pendukung. Bahan pendukung berarti bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk pendidikan guru penggerak. Di sini bisa di-download satu-satu maupun bisa di-download secara semua dengan mengklik download folder. Kalau download folder berarti nanti semua yang ada bahan pendukung di sini itu semua bisa kita download. Kita klik back to course untuk kembali lagi ke menu pendahuluan. Terus ada bahan pendukung terbaru URL. Kalau misalkan ada terbaru URL, itu biasanya ditautkan ya, linknya ditautkan atau dipindahkan ke tab baru. Nah, ini berarti karena di sini tautkan ke link Google Drive. Nanti kalau Bapak Ibu mau mendownload, kita klik download di sini ya. Nah, di sini ada klik download. Itu download semua. Jadi nanti dalam bentuk zip atau WinRAR. Kita close saja. Nah, itu untuk pendahuluan. Terus di sana ada paket modul 1, modul 2, modul 3, lokakarya, FAQ ya, itu adalah FAQ itu adalah question, jadi tanya jawab. Jadi kayak permasalahan apa tentang LMS itu ada di FAQ. Jadi kayak panduan lah. Panduan yang dalam bentuk tanya jawab, penutup, aktivitas modul. Kita bahas satu-satu. Untuk paket modul 1 itu adalah ada modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 sama jurnal refleksi mingguan. Jadi nanti tidak jauh beda untuk pendidikan guru penggerak. Kita akan mempelajari modul-modul tersebut. Contohnya kita klik dulu modul 1.1. Nah, di sini karena ini akun demo, jadi dia hanya dalam bentuk screenshot gambar. Nah, jadi di sini di modul 1.1 tentang pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, di sana ada refleksi filosofi, peran fasilitator, di sini ada pendahuluan modul, forum komunikasi, daftar hadir, CGP modul 1.1. Terus ada aktivitas pembelajaran, di sini beberapa menu mulai dari 1.1a.3 mulai dari diri, ekspresi konsep dan sebagainya, penutup dan penilaian fasilitator dan instruktur. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau kita sudah mulai menggunakan LMS, kita di sini ada tanda checklist ya. Nah, itu tandanya kalau udah ada tanda checklist berarti kita sudah menyelesaikan menu yang kita pilih. Jadi kalau misalkan belum ada tanda checklist, itu berarti kita belum beres. Jadi harus sampai beres untuk
pengerjaannya per modul. Modul 1.2 itu juga sama, hampir sama. Menu-menunya 1. juga sama. Hampir sama, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 juga sama. Mode dan metodenya sama di sini untuk file menu-menu apa saja yang harus kita lakukan. Di sana mulai ada tes awal sampai ada tes akhir juga. Terus ada forum diskusi dalam bentuk web meeting, forum komunikasi dan sebagainya. Itu ada di tiap modul. Terus ada jurnal refleksi mingguan. Nanti di sini ada beberapa jurnal refleksi minggu ke-1 sampai minggu ke-8. Jadi kita pastikan nanti ketika membuka modul tanda checklistnya sudah tercentang, berarti itu sudah beres. Paket modul 2, modul 2.1, nah hampir sama kayak modul 1 yang sebelumnya tadi kita buka. Paket modul 3 juga sama, kita buka modul 3.1, jadi alurnya sama ya Bu ya, yang harus kita pelajari dari modul paket 1, paket modul 2, paket modul 3. Terus yang selanjutnya itu ada loka karya. Untuk loka karya itu ada loka karya perdana yang tanggal 10 April kita laksanakan hari kemarin sampai loka karya 9. Di sana ada penilaian CGP terhadap pendamping loka karya perdana, kuesioner, ekspektasi peserta pada loka karya perdana. Ini kita nanti klik, baru kita coba klik 1. Nah, nanti answer the question. Di sana ada petunjuk pengisian ya Bapak Ibu. Berikut adalah tempat untuk memberikan penilaian terhadap proses pelaksanaan PGP oleh CGP. Masukkan setiap jawaban yang tertera dalam lembar penilaian CGP terhadap pelaksanaan PGP pada kolom yang telah disediakan. Jadi kita klik answer the question, berarti jawab pertanyaan tersebut. Nama pendamping siapa kita isi. Terus pencapaian hasil belajar apa. Jadi ini kayak bentuk kuesioner ya Bapak Ibu. Itu untuk loka karya. Kita back to course. Kalau sudah diisi nanti itu otomatis akan ke checklist ya Bapak Ibu. Terus kita ke kuesioner ekspektasi peserta. Berarti dalam bentuk kuesioner ya. Nah ini ada sangat setuju, setuju, kurang setuju dan sebagainya. Terus ada next page, berarti ada halaman selanjutnya sampai nanti di halaman terakhir. Back to course. Nah itu untuk loka karya. Loka karya 1 juga sama sampai loka karya 9 ya Bapak Ibu. Modelnya sama kayak gitu, metodenya sama. Terus kita lanjut ke FAQ ya, berarti buku panduan kayak buku panduan gitulah. Frequently asked question. Jadi tanya jawab apabila kita ada masalah, ada trouble, itu ada di FAQ namanya. Terus penutup. Untuk penutup nanti berarti di akhir kegiatan. Nah, kita untuk mengeksplor berbagai menu yang ada di LMS, kita bisa menggunakan tombol aktivitas pada modul. Nah, di sini ada aktivitas pada modul. Jadi nanti kita pilih satu-satu dari mulai pendahuluan, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi konseptual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, aksi nyata, dan penutup. Jadi kita bisa mengeksplor LMS tersebut dari aktivitas pada modul. Ini misalkan hari besok nih ada waktu luang, kita nggak apa-apa mulai mengeksplor LMS yang akan kita gunakan selama 9 bulan. Saya coba di sini menerangkan ya. Mulai dari pendahuluan, di situ ada pendahuluan modul 1.1. Jadi ketika nanti dari pendahuluan sampai aksi nyata itu ada kotak-kotak kecil ya Bapak Ibu. Kalau misalkan semua kotak itu sudah checklist, berarti kita sudah melaksanakan kegiatan yang ada di LMS tersebut.
Contoh pendahuluan, kita klik pendahuluan modul 1.1. Nah, di sini ada pengantar. Di sini ada dari instruktur ya, refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita klik, ini dalam bentuk link YouTube, kita klik, dengarkan. Terus ada halaman selanjutnya, itu berarti ada halaman kedua, kita klik. Kalau udah beres, nah nanti di sana ada you have complete 100% ya of the lesson. Berarti pelajaran hari ini atau pengantar yang sudah kita buka itu 100% sudah beres. Tandanya apa? Ketika kita back to course atau kembali lagi ke menu awal, itu ada tanda checklist. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya mulai dari diri. Mulai dari diri, itu ada aktivitas mulai dari diri. Itu berarti pengantar, back to course. Nah, itu ada tanda checklist, berarti kita sudah beres. Terus ada mulai dari diri, refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini kalau menurut saya itu new blog post ya, berarti kita kayak ngasih jawaban dalam bentuk komentar ya. Ketika kita berkomentar di blog, di YouTube, itu persis sama kayak gini lah. Kita new blog, berarti new blog post, kita membuat komentar terbaru, jawaban terbaru. Kita klik dulu new blog post. Nah, di sini panduan kita menjawabnya ada di sini semua. Di sini durasi 1 jam. Moda mandiri, tujuan pembelajarannya apa? Bapak Ibu, sini dijelaskan kegiatannya apa, terus di sini dijelaskan juga pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab dalam bentuk ini message ya, atau pesan dalam bentuk komentar. Titelnya apa? Titel judul, berarti judulnya kita bisa sesuaikan dengan yang ini yang ada di LMS. Terus jawabannya kita klik. Kalau sudah, teks itu berarti kayak kita di Instagram ya, atau di YouTube, tagar ya, tagar. Nah, kalau bahasa ininya mah tagar. Kita klik tagar guru penggerak misalkan. Kita klik tagar guru, kita ketik ya, tagar guru penggerak merdeka belajar dan sebagainya. Itu terserah Bapak Ibu lah ya, yang apa yang harus kita lakukan. Terus attachment file ini adalah bentuk file dukungan. Misalkan kita ada bentuk aksi tentang Ki Hajar Dewantara, jadi file pendukung ya, drop and file. Jadi kita bisa upload file yang ada di komputer kita yang telah kita buat. Kita back to course dulu, left page ya. Nanti kalau sudah Bapak Ibu sudah ngisi, nanti ada di sini itu tentang biru ya. Nah, kalau di sini ada last post, berarti last post itu adalah kiriman terakhir. Jadi ketika ada guru teman kita CGP yang mengirimkan terakhir jam berapa, di sini ya dia akan kedetek terakhirnya ngirim jam berapa, bukan deadline ya Bapak Ibu ya. Kalau deadline mungkin nanti akan dikasih tahu panitia waktu, misalkan pengerjaan modul 1.1 deadline-nya kapan, awal pengerjaannya kapan, mungkin nanti akan dikasih panitia, karena saya juga belum tahu. Saya hanya berbagi atau sharing cara penggunaan learning management system pendidikan guru penggerak. Terus mulai dari diri, peran guru penggerak kita buka. Di sini ada ada trapesium usia, ada dalam bentuk Google Slide ya. Kalau ini mah PowerPoint. Terus nanti bisa di next, di sini next, di sini ada terus next lagi. Nah, di situ itu sampai beres kita next. Sampai di sini ada pertanyaan, terus nah di sini ada panduannya. Klik add new question atau tambah pertanyaan baru untuk menjawab. Atau klik reply pada topik diskusi yang diberikan peserta lain untuk memberi komentar. Jadi kalau add new reply, add new question atau tambah pertanyaan baru,
kita itu membuat pertanyaan baru lagi. Kalau misalkan mereply, berarti kita mengomentari jawaban yang sudah dibuat oleh orang lain atau teman-teman kita. Itu untuk reply. Contoh misalkan di sini tes ya. Kalau tes di sini berarti dia jawaban kita memberi komentar. Nah, kita reply ya. Tadi klik reply. Contoh misalkan di sini kita LMS submit aja. Nah, di sini untuk memberi komentar. Kalau untuk membuat pertanyaan baru, nah di sini ada Bu ya, Bapak Ibu. Nah, di sini you have post sukses ya. Jadi ada pemberitahuan ketika kita memberikan komentar kepada guru-guru, pertanyaan guru-guru yang ada di sini. Nah, untuk memberikan pertanyaan baru, tadi klik new reply. Nah, di sini sudah centang, berarti itu sudah beres ya Bapak Ibu. Terus mulai dari visi gerak, guru penggerak. Nah, di sini udah ada petunjuk pengiriman. Di sini sebenarnya sudah sangat jelas ya. Klik tombol add submission, klik tombol ini kayak new ya. Kalau di Word itu new blank dokumen biasanya. Yang ada pada kolom file submission, atau ini klik, kalau ini biasanya dalam bentuk upload biasanya. Nah, di sini ada ya submission status, this attempt submitted for grading. Nah, di sini sudah ada. Jadi di sini tes ya. Ini hanya dalam bentuk ini. Nanti kita bisa memberi komentar yang ada di LMS tersebut. Jadi di sini sudah ada petunjuknya, apa yang harus kita lakukan. Di sini sudah ada petunjuk. Kita back to course. Nah, di sini ada remove. Kalau remove menghapus, kalau edit submission itu mengedit ya. Terus ada modul 2.1, modul terakhir. Di sini ada resume question, dan resume question berarti memberikan question yang ada di. Nah, di sini ada perhatikan video, terus kita akan menjawab. Terus ada submit question, itu untuk mengirim. Back to course. Nah, itu Bapak Ibu ya untuk mengeksplor kita tentang learning management system PGP. Terus ada ruang kolaborasi, kita klik, nanti apa aja isinya, refleksi terbimbing apa aja isinya, sampai yang penutup. Ya, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang penggunaan LMS yang ada di pendidikan guru penggerak. Yang penting nanti kalau sudah beres berarti itu ada tanda checklist bahwa kita sudah menyelesaikan menu-menu yang ada di LMS tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena ini hanya niatnya berbagi atau sharing. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, kita bisa berdiskusi di grup atau langsung bertanya ke pihak panitia, khususnya kepayayan ya, kepayayan admin dari LMS P4 TK dan PLB. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.